Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, kota tempat Xiaoyan sekarang disebut kota dosa. Dan beberapa orang menyebutnya kota kesepian. Ini adalah kota kebebasan yang dikenal sebagai daratan. Perilaku manusia sangat bebas di sini. Karena itu, tampaknya sangat kacau di sini dan berbagai pertempuran sering terjadi. Dari kejauhan, kota dosa dikelilingi oleh pegunungan dan di antara pegunungan ada hutan alami yang lebat yang memancarkan suasana bahaya dan zaman kuno. Di Sin City, pemandangannya indah dan pemandangannya senyaman surga. Setelah beberapa hari memahami, Xiaoyan akhirnya memiliki pengetahuan tentang kota dosa dan segera memutuskan untuk pergi ke pelelangan terlebih dahulu untuk melihat apakah bahan obat yang dia butuhkan dapat ditemukan di pelelangan. Setelah meninggalkan penginapan, Xiaoyan memutuskan untuk berjalan di sekitar kota terlebih dahulu, lalu pergi ke rumah lelang. Xiaoyan melihat banyak perkelahian. Kota dosa dikenal sebagai kota kebebasan. Ada semua jenis orang di sini. Jadi di kota dosa ini tampaknya sedikit kacau. Setelah berjalan di sepanjang jalan, untuk sementara waktu, Xiaoyan bertemu dengan beberapa toko bahan obat di jalan. Dia masuk untuk melihat apakah ada bahan obat yang dia butuhkan. Namun, setelah melihatnya, bahan obat yang berharga di sini sangat mahal. 2 kali lebih mahal dari tempat lain. Dan dengan keuangannya sekarang, dia tidak mampu membeli bahan obat. Xiaoyan mengangkat gagasan bahwa alkimia untuk menghilangkan kemiskinan. Begitu dia memikirkannya, Xiaoyan pergi ke beberapa toko obat dan membeli 5 pasang bahan obat untuk memperbaiki pil Bauhinia 3 wen. Pil kuncup merah 3 garis ini adalah pil kelas 4. Bahan obat yang dibutuhkan tidak begitu berharga. Namun, meski begitu, 5 bahan obat pil kuncup merah 3 garis ini telah menghabiskan semua tabungan Xiaoyan. Xiaoyan segera kembali ke penginapan dan mengeluarkan semua bahan obat yang dia beli sebelumnya. Lalu mengeluarkan Qian Kunding. Xiaoyan menjentikan jarinya dan sinar api hijau merah keluar dari jarinya. Api itu mengamuk, nyala di dalam kuali. Perungu asli Qian Kunding perlahan berubah menjadi merah tua, kemudian memutar dan menjadi transparan. Xiaoyan terkejut. Qian Kunding memang sebuah mahakarya, dan setiap kali digunakan akan ada beberapa efek magis yang tak terduga. Jari-jarinya yang ramping menjentikan ke atas meja dengan terampil. Semua bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali. Dia melemparkan 5 bahan obat untuk menyempurnakan pil Bauhinia 3 garis ke dalam kuali sekaligus. Tetapi saat bahan obat memasuki kuali, kekuatan jiwa agung Xiaoyan juga melonjak dari tengah dahinya dan kemudian dituangkan ke dalam Qian Kunding. Semua bahan obat dengan cepat dibagi menjadi 5 kelompok. Dan setiap kelompok mampu memperbaiki pil Bauhinia 3 garis. Waktu berlalu, kelima obat ini semuanya memiliki pola cyan, merah dan ungu yang indah. Harga pil 3 pola tidak rendah. Setiap pil dapat dijual lebih dari 400.000 koin emas. Dan 5 pil dapat dijual dengan total 2 juta koin emas. Untuk Xiaoyan, ini adalah uang yang banyak. Pil yang dapat menyembuhkan batuknya disebut pil Binghuo Puling. Bahan obat yang dibutuhkan termasuk inti sihir atribut air urutan kelima, rumput api es berusia seabad, Ganoderma lucidum air tanah,
anggur peri api hijau, dan bahan obat lainnya. Dengan uang ini, dia bisa membeli semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiao Yan memasukkan ketiga pil Bauhinia 3 pola ke dalam botol giok yang telah disiapkan. Kemudian, dia mengenakan jubah hitam dan berjalan keluar dari penginapan. Xiao Yan melewati kerumunan untuk sementara waktu. Untungnya, rumah lelang tidak jauh dari penginapan tempat dia tinggal. Setelah berkelok beberapa jalan, sebuah rumah lelang yang megah muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke rumah lelang yang megah di depannya. Dapat dikatakan bahwa rumah lelang ini adalah rumah lelang terbesar yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di gerbang rumah lelang banyak pria berpakaian hitam dengan pedang panjang di pinggangnya. Menilai dari napas yang terpancar orang-orang ini, semuanya kuat di tingkat Dao Huang. Situs lelang Jin Baoshuan benar-benar memiliki dasar yang kuat. Di sini, kaisar pertempuran terkuat hanya dapat bertindak sebagai penjaga gerbang. Mengikuti kerumunan, Xiao Yan perlahan berjalan ke ruang lelang, menjelaskan niat pada pelayan. Setelah itu, pelayan segera membawa Xiao Yan ke ruang penilaian harta karun di lantai 2. Setelah menilai harta, para ahli secara kasar memperkirakan nilai 5 pil berpola 3 menjadi sekitar 2,8 juta yuan. Xiao Yan menulis bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil pemulihan api es di selembar kertas dan memerintahkan pelayan mengumpulkan bahan obat ini. Dan harganya memotong dari 2,8 juta koin. Jin Baoshuan layak menjadi situs lelang kelas 1 di dunia dan efisiensi kerjanya sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk turun dan pelayan di tempat lelang telah mengumpulkan semua bahan obat yang Xiao Yan butuhkan. Namun, harga bahan obat ini juga tinggi, menghabiskan 1,8 juta koin emas. Dengan cara ini, hanya 1 juta koin emas yang tersisa untuk pelelangan 5 eliksir. Xiao Yan kembali di jalan yang sama. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, memantau setiap gerakannya. Xiao Yan melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin itu hanya ilusi. Xiao Yan melihat banyak orang mendiskusikan Akademi Shengnan. Tampaknya, Akademi Shengnan merekrut siswa dalam 2 hari terakhir. Begitu banyak talenta muda di daratan berada pada saat ini, datang ke kota ini. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang Akademi Shengnan ini. Tetapi, dengan kekuatannya, dia tidak perlu masuk akademi untuk belajar. Namun, memikirkan akademi ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Pengalaman akademi tahun itu masih jelas, dan hari-hari ketika dia berlatih di akademi adalah waktu yang paling membahagiakan. Xiao Yan tersenyum dan berkata pada dirinya, "Karena aku sudah di kota dosa, aku akan pergi ke Akademi Shengnan untuk melihat dan merasakan suasana akademi lagi." Lalu, dia terbang ke arah Akademi Shengnan. Xiao Yan melihat ke gerbang akademi. Banyak orang muda dan kuat berkumpul di gerbang, dan ada banyak kebisingan. Selain itu, ada banyak kekuatan sekte pertempuran di dalamnya. Xiao Yan mendarat di pintu Akademi Shengnan, berdiri di tengah kerumunan. Semua jenis diskusi datang dan pergi satu demi satu. Tepat saat kerumunan membicarakannya, teriakan serius yang jelas datang dari Tian Hao Hao. "Tolong diam semuanya." Meskipun suaranya penuh dengan kebisingan, suara yang jernih itu bisa melewati kebisingan dan dengan jelas mencapai telinga semua orang yang hadir. Kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan kaget ketika mendengar teriakan yang jelas. Dilihat dari paksaan yang terpancar,
Pembicara itu ternyata adalah kekuatan Dao Jun. Kota dosa dibagi menjadi 4 kota, timur, barat, selatan, dan utara. Dan Akademi Sengnan yang terkenal terletak di kota utara kota dosa. Ada 3 syarat untuk pendaftaran. Pertama, biaya tahunan belajar di Akademi Sengnan adalah 1 juta koin emas. Kedua, Akademi Sengnan hanya merekrut mereka yang mencapai Daojong sebelum usia 25 tahun. Ketiga, Sengnan merekrut 100 orang kuat. Melihat pedoman pengenalan dan pendaftaran di pintu masuk Akademi Sengnan, Xiaoyan terkejut dan berkata, "Daojong, semuanya, tolong diam." Dengan suara yang jernih, kerumunan yang bising segera menjadi tenang. Segera mereka melihat sosok pria muncul dengan mengenakan jenggot panjang dan kemeja hijau. Dao Jun. Melihat lelaki tua, terdengar teriakan seru dari kerumunan. Lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja itu ternyata pertarungan yang kuat. Pria tua itu lalu berkata, "Halo semuanya, namaku Tiesan. Dan aku sangat senang kalian dapat berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Tinggi. Hari ini, izinkan aku menyelesaikan ujian pendahuluan untuk semuanya. Namun, kalian juga tahu peraturan Akademi Sengnan. Biasanya sebelum usia dari 25, mereka yang belum mencapai Daojong, silahkan pergi sendiri. Jangan mencoba melewati celah itu." Tiesan tersenyum. Dan suaranya yang samar perlahan terdengar. Senyum di wajah Tiesan perlahan menghilang dan digantikan oleh wajah yang tegas dengan ekspresi serius Tiesan. Serangkaian taktik yin yang kompleks berubah dengan cepat di tangannya. Lingkaran emas perlahan terbentuk di depan Tiesan dan 10 lubang kuning keemasan muncul di depannya. "Ayo kita mulai. Kalian masuk apertur satu persatu. Ini adalah penilaian pertama kalian. Selama kalian bertahan di apertur selama 10 napas, kalian akan lulus penilaian pertama," ucap Tiesan. Penilaian pertama sesederhana itu. Suara itu bergemuruh di kerumunan. Setelah beberapa saat, satu orang akhirnya berjalan keluar dari kerumunan. Dan dia bergegas berjalan ke lubang itu dengan senyum percaya diri. Namun, begitu dia memasuki lubang, senyum di wajahnya membeku. Dan kemudian dia berteriak, "Ah!" Dan seluruh orang terhuyung mundur. Mundur dari lubang. Dan jejak darah di sudut mulutnya juga melambat, pelan-pelan meluap. "Gagal!" Tiesan berteriak. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terkejut. Segera setelah itu, peserta ujian yang hadir memasuki lubang satu persatu. Dan beberapa orang lulus ujian terus-menerus. Tetapi, lebih banyak orang yang gagal dalam ujian. Setiap orang yang lulus penilaian, Tiesan akan memberikan medali perunggu kepada orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya giliran Xiaoyan. Dia menarik napas dengan tenang datang ke lubang itu. Dengan senyum di wajahnya memasuki lubang itu. Pada saat melangkah ke lubang, tekanan seperti gunung Tai segera datang ke atas. Wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia mengambil napas tajam. Energi pertempuran seluruh tubuhnya beredar dengan cepat di tubuhnya dan dia hanya menahan tekanan. Dengan kekuatan yang meningkat, Xiaoyan merasa bahwa tekanannya meningkat pesat. Tekanan yang menakutkan seperti itu mungkin tak tertahankan bahkan untuk Daojong biasa. Pada napas ke-10, kekuatan spasial itu telah mencapai titik tertingginya. Xiaoyan berteriak dan langsung melepaskan kekuatan spasial langit dan bumi batin yang bertabrakan dengan kekuatan ruang yang diperas. Bersama-sama dengan ledakan 15 lubang meledak satu demi satu. Dan kekuatan yang mengerikan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat dan distorsi di ruang sekitarnya. "Apakah aku lulus?" Xiaoyan bertanya. "Ambil ini dengan baik.
Jangan lupa pergi ke lapangan Beicheng besok untuk berpartisipasi dalam penilaian putaran kedua. Tiesan tersenyum dan segera menyerahkan medali perunggu kepada Xiaoyan. Aku akan ke sana besok. Xiaoyan mengangguk, mengambil medali perunggu, melirik santai dan melihat kata suci terukir di bagian depan medali perunggu dan telapak tangan terukir di bagian belakang. Tiba-tiba ketika Xiaoyan hendak pergi, Tiesan bertanya, "Siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini?" Xiaoyan menjawab, "Namaku Xiaoyan, umurku 18 tahun. Bagus sekali. Sekarang silahkan pergi. Jangan lupa, besok penilaian putaran kedua." Tiesan mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis. Xiaoyan sedikit mengangguk dan dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan kerumunan. Xiaoyan terbang dan menuju ke penginapan. Setelah kembali ke kediamannya, Xiaoyan segera duduk bersila dan mulai berlatih. Dia sekarang semakin merasa bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Jadi, dia tidak boleh membuang waktu dan menggunakannya setiap waktu untuk berkultivasi, membuat dirinya lebih kuat sesegera mungkin. Namun, entah bagaimana, Xiaoyan selalu memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Dan perasaan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan benar-benar terjadi. Xiaoyan duduk bersila, matanya sedikit terpejam, dan dia telah lama berkultivasi. Tiba-tiba matanya terbuka dan beberapa cahaya dingin keluar dari matanya. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan merasakan sedikit bahaya dan sepertinya seseorang telah mendekat ke arahnya. Xiaoyan segera diam dan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya, mengangkat pedangnya dan menghancurkan dinding hingga hancur. Seketika terdengar suara ledakan yang keras, diikuti dengan teriakan kesakitan dan satu orang tewas seketika. Duar dum buang! 4 ledakan terdengar pada saat yang sama. Dinding, pintu, dan atap pecah berkeping-keping. Beberapa bayangan gelap melintas, masing-masing memegang senjata dan menyerang Xiaoyan secara tiba-tiba. Wajah Xiaoyan menjadi dingin. Kemarahan panas menyembur keluar. Dia memegang pedang para dewa dan iblis, melangkah secara diagonal, dan menebas dengan pedang. Ada kilatan petir di kegelapan langsung menerangi semua yang ada. Xiaoyan melihat jelas penampilan orang yang menyerangnya. Ada 5 orang di sini, semuanya pria parubaya, dan melihat kostum mereka ternyata prajurit bayaran dengan tingkat daujong. Trang, trang, duang, tentang. Xiaoyan bergegas maju, mengambil dewa dan pedang iblis, dan menghancurkan 1 orang dengan 1 pedang. Pada saat ini, pedang yang lainnya menghantam Xiaoyan dengan marah, mencari kematian. Xiaoyan berteriak dengan marah dan hanyut dalam pusaran. Serang, serang, dentang, dentang, jeger. Seketika, pedang panjang 3 orang dipotong menjadi 2 oleh pedang para dewa dan iblis. Ketiganya terkejut. Mereka mundur dengan cepat. Cahaya pedang langsung menebas tentara bayaran. Pria itu mati, bahkan tanpa berteriak. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah membunuh 2 master sekte pertempuran berturut-turut. Energi menakutkan berfluktuasi secara luas, menyebabkan semua ruang bergemuruh dan runtuh. Saat ini, hanya tersisa 3 tentara bayaran, dan ketiganya mengepung Xiaoyan di tengah. Xiaoyan menyeret pedangnya ke tanah dan berteriak dengan marah. "Mengapa kalian ingin membunuhku?" 1 orang berteriak, "Seseorang membeli hidupmu dan kamu harus mati malam ini." Xiaoyan terus bertanya, "Siapa yang ingin membeli hidupku?" Salah satu pria itu menjawab,
aku tidak bisa memberitahumu. Tetapi aku dapat memberitahu, kamu telah berada di daftar emas misi tentara bayaran, dan seseorang menawar 3 juta untuk kepalamu. 3 juta? Ini harga yang sangat bagus. Apakah kepalaku bernilai 3 juta? Xiaoyan mencibir dan segera bertanya. Jadi kalian datang untuk membunuhku malam ini, untuk hadiah 3 juta itu? Pria itu tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur. Ya, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Hanya ada satu kata, kematian. Begitu kata kematian keluar, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah berteleportasi, dia muncul tepat di belakang pria itu. Dan pedang tajam itu ditembak jatuh. Pria itu terkejut. Di matanya, dia akan mati di bawah pedang panjang Xiaoyan. Tiba-tiba, 2 kemarahan yang menyilaukan datang dari kedua sisi dan menyerang dada Xiaoyan. Namun, Xiaoyan dengan cepat menebas pria di depannya. Dengan keras, pria itu langsung tersingkir. Darahnya menyembur ke dalam ruangan dan mati seketika. Tapi, di waktu yang sama, kedua dendam yang kuat itu juga membanting Xiaoyan dengan keras. After image, keduanya terkejut. Mereka masih meremehkan kecepatan Xiaoyan. Saat Xiaoyan menyerang musuh, sosoknya muncul dengan cepat, meninggalkan bayangan di tempat. Xiaoyan telah membunuh 4 sekte pertempuran yang kuat berturut-turut. Pada saat ini, tersisa 2 prajurit bayaran. Mereka berdua tidak memiliki semangat juang dan menginjak udara, siap untuk melarikan diri. Karena di sini, selamatkan hidupmu, Xiaoyan berteriak dingin. Tubuhnya seperti hantu dan dia muncul tepat di atas satu orang. Pedang panjang itu diangkat dan kemudian ditebaskan kepadanya. Pria itu melakukan serangan balik. Pukulannya juga cukup menakutkan. Plentang, dugdak, berdug. Energi pedang yang tak tertandingi dan energi pendendam bertabrakan bersama, menghancurkan semua ruangan di sekitarnya dalam sekejap. Hanya dengan satu pukulan, pria itu ditebas oleh pedang Xiaoyan dan membuat lubang besar di reruntuhan. Tentara bayaran itu perlahan bangkit dari reruntuhan. Xiaoyan jatuh di depan orang itu, menginjak orang itu dan berteriak dengan dingin. Katakan, siapa yang akan membunuhku? Sentuhan ketakutan melintas di mata pria itu, dan dia buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku. Aku akan bilang. Ya, aku akan bilang padamu. Siapa yang akan membunuhku? Xiaoyan bertanya lagi, tapi tidak ada jawaban. Xiaoyan melihat ke bawah dan terkejut. Melihat panah pendek tertancap di tenggorokan pria itu. Dan pria itu sudah mati. Ada 6 orang yang datang. Xiaoyan membunuh 5 orang. Dan 1 orang melarikan diri. Pertempuran ini menarik perhatian banyak orang di kota. Dan banyak sosok bergegas ke arah ini. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, aku harus pergi dari sini. Tubuhnya naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar kota dosa. Di hutan pegunungan yang tenang di luar kota dosa, Xiaoyan jatuh ke tanah. Xiaoyan berpikir dalam hatinya bahwa seseorang membayar mahal untuk kepalanya. Tetapi siapa orang ini? Setelah pertempuran sengit tadi, tubuhnya terluka parah, menyebabkan batuknya kambuh lagi. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila tanpa membuang waktu dan segera memulai berlatih. Dia harus kembali ke kondisi puncak sesegera mungkin. Jika tidak, situasinya akan sangat berbahaya. Dia tidak tahu berapa banyak tentara bayaran yang akan membunuhnya untuk hadiah besar itu. Oleh karena itu,
Hanya kekuatan tirani yang menjadi satu-satunya jaminan keselamatan. Tiba-tiba, 3 sosok pemuda muncul di permukaan hutan. 3 sekte pertempuran senior. Ekspresi Xiaoyan berubah. Setelah pertempuran tadi, energi bertarung di tubuhnya sangat terkuras. Sulit baginya untuk mengatasi 3 sekte pertempuran tingkat tinggi. "Siapa kamu?" Xiaoyan berkata dengan dingin. Satu orang menjawab, "Kami datang untuk membunuhmu." Lalu orang kedua berkata lagi, "Beberapa tentara bayaran itu benar-benar tidak berguna. 6 lawan 1 dan mereka bahkan tidak bisa bertarung." "Apakah kamu penerbit misi medali emas itu?" Xiaoyan bertanya dengan dingin. Orang ketiga menjawab, "Kamu telah menjadi target keluarga Liu, keluarga Zhuge, dan keluarga Luo. Jadi jangan coba-coba melawan. Kamu pasti akan mati hari ini." "Benarkah? Namun kalian tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku," ucap Xiaoyan. Mendengar itu, ekspresi ketiga orang itu dingin dan perang akan dimulai. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.